Adik-adik dan kakak semua. Adik-adik dan kakak, untuk memulai ibadah kita, adik-adik jangan lupa dipersiapkan ya Alkitabnya. Nah, untuk memulai ibadah kita, adik-adik dan kakak dipersilahkan untuk mengambil saat teduhnya masing-masing. Adik-adik, kita akan membuka ibadahnya. Mari kita bernyanyi dari PKJ 242, bait yang pertama dan kedua, Seindah Siang Disinari Terang. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihinya, yang Dia kasihnya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Sedalamnya laut, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damainya tetap besertaku, dan segala pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Adik, untuk memulai ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan atas berkat dan anugerah-Mu seminggu kemarin ya Tuhan. Ya Tuhan, sekarang kami berkumpul di dan semoga ibadah kami terus dilimpahkan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dalam nama adik dari Mazmur 24 ayat 1 sampai 6. Kakak mau minta tolong satu adik klien yang akan membaca bareng kakak. Kakak mau minta tolong Daryl. Daryl bisa? Bisa, Kak. Oh iya. Mazmur 24 ayat 1 sampai 6 ya Daryl. Kakak bakal baca ayat yang menjorok keluar, Daryl nanti baca ayat yang menjorok ke dalam. Ya, kakak mulai ya. Mazmur 24 ayat 1 sampai 6. Mazmur Daud, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya. Dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan, dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya,
yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan. Dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia. Yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Terima kasih, Daryl. Adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam firman, mari kita bernyanyi dari KJ 353, bait yang pertama, sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah dia prihatin menunggu aku dan kau. Hai mari datanglah, kau yang lelah marilah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil kau yang sesat, marilah. Adik-adik, sekarang kita akan masuk ke dalam firman yang akan disampaikan oleh Kak Steph. Oke, terima kasih Kak Leta. Oke, untuk hari ini, kedengeran ya suara Kak Steph? Kedengerannya sebentar. Oke, kita siapin pembacaan firman kita dari Yohanes 1 ayat 19 sampai yang ke-28. Yohanes 1 ayat 19 sampai yang ke-28. Yang bisa on cam ya. Brian, Luke, Oktama, Gabriel, Briana, Yesaya, Jonathan. Injil Yohanes 1 ayat 19 sampai yang ke-28. Biarkan Alkitab kita terbuka, sebelumnya kita berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang Maha Kudus, Bapa yang Maha Suci, terima kasih banyak ya Tuhan untuk hari ini kami boleh siap untuk membaca firman Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan supaya apa yang boleh kami persiapkan ini boleh menjadi bagian dalam hidup kami. Biarlah kami menjadi anak-anak yang benar-benaran akan firman. Yang mengundang Allah Roh Kudus untuk hadir di tengah-tengah kami dimanapun kami berada. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Oke adik-adik. Yohanes 1 ayat 19 sampai 28. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 ayat ya. Ada 10 ayat. Kak Steph mau bagi, jadi di sini tuh ada 13 peserta ya, kalau tidak salah itu. Oke, Kak Steph nggak ulang ya. Kita bagi-bagi. Yohanes 1
Yohanes 1 ayat 19 sampai 28. Ayat yang pertama, ya, Jonathan raise hand. Ada pertanyaan kah, Dek? Ada pertanyaan, Jonathan? Sebelum kita mulai baca. Oke. Ayat yang ke-1 sama... Oh, mau baca Alkitab boleh. Jonathan, ayat yang ke-19 dibaca sama Jonathan ya. Yohanes 1 ayat 19 sampai 28. Ayat yang ke-19 sama Jonathan. Ayat yang ke-20 sama Daryl. Ayat ke-21 sama Brian. Ayat ke-22 sama Luke. Ayat ke-23 Oktama. Ayat 24 Gabriel. Ayat 25 Riana. Ayat 26 Yesaya, ayat 27 Kak Alisa, ayat 28 Kak Ola. Oke? Udah ya, semuanya udah kebagian ya. Saya nggak ulang ya. Kak Stef, maaf. Ya, Suara di aku putus-putus. Kak Stef, tadi Yohanes berapa? Yohanes 1 ayat 19 sampai 28. Oke, saya ulang ya. Ya, Ayat 19-nya Jonathan, Yohanes 1 ayat 19 sampai 28, ayat 19-nya Jonathan, ayat 20-nya Daryl, ayat 21-nya Brian, 22-nya Luke, 23 Oktama, 24 Gabriel, 25 Riana, 26 Yesaya, 27 Kak Alisa, 28-nya Kak Ola. Dimulai dari Jonathan. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu. Bunyinya, Yesus orang Nazaret. Jonathan, ayatnya dari Yohanes 1 ayat 19. Injil Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-19. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang-orang menyesah dia. Oh, masih bukan, Dek. Injil Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-19. Judul perikopnya kesaksian Yohanes tentang dirinya sendiri. Boleh diulang lagi, Jonathan? Nah, Jonathan masih salah. Masih belum benar nih untuk pembacaan firman-nya dari Injil Yohanes. Mungkin tadi Jonathan ngelihatnya dari Injil yang lain mungkin ya, tentang salib Yesus. Injil Yohanes pasal yang pertama, bukan pasal yang ke-19. Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat 19 sampai yang ke-28. Dapatnya? Injil Yohanes yang pertama di kitab Yohanes. Yohanes pasal yang pertama ayat 19.
Udah dapat, Jonathan? Udah dapat? Oke, Kasef bantu ya untuk yang bagian Jonathan ya. Udah dapat, Jonathan? Oke. Kasef bacanya Jonathan. Yohanes pasal pertama ayat yang ke-19. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang lain kepadanya untuk menanyakan, siapakah? Ia mengaku, katanya, aku bukan. Lalu mereka bertanya kepadanya, dijawab, bukan. Maka kata mereka kepadanya, siapakah kau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Jawabnya, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Dan dia katanya, mengapakah engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang? Yohanes menjawab mereka, aku baptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak Lisa? Lisa? Boleh ayat yang ke-27? Ya. Sinyalnya mungkin ya, Lisa. Kaleta boleh bantu? Ayat yang ke-27. Yaitu dia yang datang kemudian daripadaku, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Yes. Jonathan udah dapat Injil Yohanes yang pertama ayat 19 sampai 28 ya. Oke, adik-adik, Injil Yohanes ini berbicara tentang, kalau Injil itu kan berbicara, mau itu Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu berbicara tentang keberadaan Tuhan Yesus di dalam dunia, gitu. Perjalanan Tuhan Yesus dari dia lahir sampai mati itu tertulis di Injil. Nah, ketika Injil Yohanes ini yang dibahas di ayat yang ke-19 sampai 28, Yohanes yang mana nih? Kita harus paham dulu, jangan sampai salah alamat. Nah, menurut Yesaya ini Yohanes ini tuh Yohanes yang mana nih, Dek? Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis ya. Ya, betul. Karena Yohanes itu banyak gitu. Ada Yohanes Pembaptis, ada Yohanes murid Yesus, ada juga Yohanes yang lainnya, ada Yohanes KKPA juga ada namanya Yohanes. Gitu. Jadi jangan sampai kita salah alamat nih. Yohanesnya yang mana? Yohanesnya adalah Yohanes Pembaptis.
Walaupun Yohanes di sini tuh namanya nama murid Tuhan Yesus Yohanesnya, tapi bukan. Tapi Yohanesnya adalah Yohanes Pembaptis. Pada zamannya Yohanes Pembaptis, Yohanes Pembaptis ini adalah sosok seorang yang besar. Dia punya banyak pengikut, gitu kan? Makanya orang-orang di ayat yang 9, makanya orang-orang Yahudi itu mengutus imam-imam untuk nanyain dong, itu tuh Yohanes tuh siapa sih? Kok banyak banget gitu pendukungnya? Kok dia tuh kenapa dia itu banyak yang ngikutin gitu? Siapa sih dia? Disuruh lah sama orang-orang Yahudi ini, si imam-imamnya. Makanya Yohanes ngomong, aku bukan Mesias. Aku bukan Elia. Apalagi aku adalah nabi yang akan datang, bukan. Aku ini cuma orang biasa yang mempersiapkan jalan untuk seseorang. Dia nggak nyebut nama. Yohanes nggak nyebut nama walaupun secara tersirat, dan kita udah baca Alkitab selanjutnya, itu adalah Yesus. Tapi dia di perikop ini, cerita ini, dia ngomong, aku hanya meluruskan jalan Tuhan. Aku hanya menjadi pembuka untuk jalan Tuhan. Gitu. Dia nggak nyebutin spesifik namanya Yesus, enggak. Bahkan, katanya nih, bahkan aku pun untuk membuka tali kasutnya nggak layak. Aku membuka tali kasut itu sepatu ya. Aku membuka sepatunya aja nggak layak. Gitu. Padahal Yohanes ini adalah orang yang besar. Pengikutnya banyak. Kalau orang sekarang gitu ya, punya banyak pengikut itu, wah sombongnya setengah mati. Kalau sekarang banyak orang yang banyak penggemarnya itu tuh, wah jaga ketat di mana-mana, bodyguard di mana-mana. Ya. Kalau pada saat itu Yohanes Pembaptis, sosok yang banyak banget pengikutnya, dia ngomong dengan kerendahan hatinya, dia ngomong, aku membuka tali kasutnya aja nggak layak. Gitu. Berarti betapa besarnya nih orang yang lagi dipersiapkan. Betapa hebatnya orang yang sedang dibukakan jalannya sama Yohanes. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nah, kita boleh belajar nih dari Yohanes. Bahkan kalau kita bicara soal ayat-ayat selanjutnya, Yohanes Pembaptislah yang membaptis Yesus. Dalam prosesi pembaptisan Yesus, ya sekali lagi dalam prosesi pembaptisan Yesus, pakai air pada saat itu sama Yohanes, itu menandakan bahwa inilah saatnya Tuhan Yesus bekerja. Secara simbolis, Tuhan Yesus bekerja dalam 3 tahun pelayanannya, diawali dengan baptisan Yohanes, pembaptis ini. Dengan penuh kerendahan hati dia ngomong, aku nggak layak untuk membuka tali kasutnya. Nah, sekarang kita belajar soal kerendahan hati. Kerendahan hati sosok yang sangat-sangat besar yang dicontohkan oleh Yohanes Pembaptis, itu kita tarik ke dalam kehidupan kita. Gitu. Lingkungan terkecil kita adalah masih keluarga. Karena Kak sih dengar kabar baik kalau katanya udah mau mulai lagi sekolah-sekolah onsite ya, udah beberapa sekolah bahkan udah yang onsite gitu. Saya nggak tahu di Bandung apakah sudah seperti itu, di sekolah adik-adik apakah sudah seperti itu. Saya nggak tahu. Berarti circle-nya itu udah mulai luas, gitu kan? Lingkungannya udah mulai luas. Selama ini lingkungan kita adalah keluarga, buka kamar, mama papa, adik kakak, masih kayak gitu selama 2 tahun ini gitu ya. Nah, lingkungan terkecil kita harus belajar untuk menghargai dan menghormati mereka seperti Yohanes Pembaptis teladankan. Simpelnya apa? Ketika kita disuruh, Daryl, tolongin mama dong untuk sapu rumah. Cara kita untuk merendahkan diri kita, untuk merendahkan hati kita adalah lagi main game nih, lagi main. Daryl main game apa? Mobile Legends.
PUBG. ML. ML ya, Mobile Legend ya. Misal nih, lagi push rank nih, Kak Aleta tuh jago tuh main Mobile Legend. Misalnya lagi push rank nih sama Kak Aleta atau sama teman-teman yang lain. Daryl, tolong sapuin dong rumahnya, minta tolong disapu. Apa yang pertama kita lakuin? Kalau kata orang Jermannya mah kukulutus. Apa ya kukulutus tuh apa ya? Ngeluh gitu ya. Ngeluh. Apaan sih mah? Orang lagi main game, bentar-bentar ah. Nanti dulu. Daryl, wah biasanya kalau mamanya Kasep itu ada kata sakti. Dia ngitung sampai 3. Kalau udah sampai hitungan ketiga, nah itu perang dunia ketiga itu terjadilah di rumah Kasep. Makanya 1, 2, nah jadi 3-nya itu tuh dipanjangin gitu kan. Itu jadi pembuka untuk perang dunia biasanya. Langsung buru-buru, duduk. Disapu. Bahkan apa? Kita ngomong sama mama kita, "Mah, gimana sih ini? Bentar dulu, kita lagi push rank. Bentar dulu kan itu ada adek, itu ada kakak, udah suruhin yang lain." Nggak bisa, harus Daryl. Daryl ngomong apa ke temen? Sorry ya, bentar ya. Ada yang aneh nggak? Kok kita lebih sopan sama temen kita dibandingin sama orang tua kita? Salah dong. Harusnya kita lebih sopan. Kasep nggak langsung merubah kebiasaan kita 180 derajat. Enggak. Yuk kita belajar yang tadinya. Ya bentar mah. Aduh gimana sih mama? Yang pertama kita ngeluh, kita tahan. Dalam hati masih, apaan sih? Tapi jangan diucapin. Jangan ditunjukin. Yuk kita belajar hal kecil itu aja. Kita lagi disuruh sama orang tua, kita lagi dimintain tolong sama orang tua. Misalnya Riana, beliin cabai ke warung. Apaan sih mah? Nah, tahan dulu. Yang biasanya kita ngomel-ngomel, udah ngomelnya dalam hati aja. Ya udah mah, mana uangnya? Sini. Beli ke warung. Di jalan kalian mau ngomel kayak gimana? Ya udah. Apaan sih mau tendang-tendang batu? Ya udah. Oke. Tapi kita belajar kecil-kecil di depan orang tua kita, jangan ngomel. Ya. Kita bertahap dulu. Yang biasanya banting-banting pintu, berudak. Kita tutupnya pintunya pelan-pelan, masuk kamar, kita mau teriak-teriak di dalam kamar, ditutup bantal, ya udah. Gitu. Tapi kita jangan nunjukin hal-hal yang nyebelin. Ya, di belakangnya kita mau ngomong, wow, kita mau ngeluh kayak gimana, ya udah. Kita belajar kecil-kecil dulu. Terus step selanjutnya, ketika kita lagi main game, disuruh sama orang tua, ya udah nahan nih untuk nggak ngomel, nah kita nahan untuk nggak emosi. Berarti di dalam hati kita lagi, udah nggak ada lagi omel-omelan, ya udah semakin naik lagi. Ya, jadi kita belajar nih hari ini untuk merendahkan hati kita, supaya kita nurut sama orang tua, supaya kita taat sama orang tua. Jangan lebih sopan sama teman-teman kita. Harusnya kita lebih ketakutan, kita lebih menghargai, kita lebih respect, kita lebih menghormati, kita lebih santun ngomongnya itu ke orang tua dibandingin ke teman-teman kita. Ya. Ketika lagi main game, sorry ya, itu udah 4 kali sorry ya, bentar ya, nanti disambung lagi. Terakhir kapan kita minta maaf sama orang tua kita? Ini kita lagi main game aja bisa 4 kali lo ngomong sorry, 4 kali kita minta maaf sama temen kita. Misalnya salah kita posisi jadi tank nih, misalnya di Mobile Legend, kita nggak sesuai role kita. Sorry. Oh, udah 4 kali tuh ngomong sorry. Sedangkan ke mama kita, ke papa kita, terakhir kapan kita minta maaf ya? Gitu loh. Kita harus tahu, respect kita. Kita harus tahu, menghormati orang yang lebih tua. Orang tua itu nggak cuma papa mama kita, tapi orang yang lebih tua. Ada yang paling susah adalah menghormati kakak kita.
Bener nggak? Susah loh menghormatin kakak kita. Kenapa? Karena lu sama gua tuh sama-sama anak. Nggak usah sok ngerasa jago, nggak usah ngerasa lebih hebat. No. Walaupun bagaimanapun, mereka adalah kakak kita. Dia adalah kakak kita. Adik-adik nih, yang ngerasa statusnya sebagai adik, itu kakak kita, itu tuh orang yang lebih tua, yang harus kita hormati. Emang susah sih. Lebih mudah untuk kita menghormati orang tua. Lebih mudah kita menghormati kakak tingkat kita, kakak kelas kita, dibandingin kita menghormatin kakak kandung kita. Makanya sering dalam rumah kita berantem. Karena enggak untuk menghormati juga kakak kita. Adik-adik harus menghormati kakaknya. Yang kakak jangan semena-mena sama adiknya. Biasanya gini nih urutannya nih. Papa nyuruh ke mama, bikinin Indomie dong, lapar apa. Mama nyuruh anak. Kakak adik nyuruh siapa? Enggak ada. Dia tuh konsumen tingkat dia produsen. Kalau di rantai makanan dia benar-benar yang melupakan udah nggak perlawanan. Jangan mau dihormatin terus, tapi coba belajar untuk menyayang. Oke. Tadi nggak terlalu jauh, kita nggak usah belajar 180 derajat langsung siap, langsung sapu, langsung enggak. Kita pelan-pelan yuk, untuk udah ngomel-ngomel dulu. Untuk minggu ini kita belajar untuk udah ngomel-ngomel dulu aja dalam hati, lakuin apa yang diminta tolongin sama orang tua. Oke, terima kasih adik-adik. Kita bisa belajar terasa tidak layak membuka kasut dari Tuhan Yesus. Ya, segitu besarnya Tuhan Yesus. Kita boleh belajar ya saat ini ya untuk memindahkan hati. Terima kasih adik-adik. Selamat menjadi adik-adik yang takut akan Tuhan, yang mau nurut, dengar-dengaran sama orang tua, menghormati orang tua, dan mau merendahkan hati. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kita menukar ini menjadi tema, menjadi bagian dalam kehidupan kami, yang melanjutkan segala sesuatunya hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, untuk respon firman Tuhan, mari kita bernyanyi dari Gita Bakti 68 ayat bait yang pertama dan kedua, haruslah Yesus sepenuhnya. Haruslah Yesus sepenuhnya hidup di dalam diriku, dalam kata dan
kasih kebenaran, pengampunan kekudusan dalam Yesus hidupku. Mau berdoa syafaat. Adik-adik ada yang mau menemani Kak Steph untuk berdoa syafaat? Ya udah kakak tunjuk aja ya. Kakak mau minta tolong Riana. Riana bisa? Bisa, Kak. Sama kakak mau minta tolong Brian. Brian bisa? Ya, Kak. Ya, pokok-pokok doanya sama ya, tentang sekolah, teman-teman, PT, gereja, orang tua, bangsa dan negara. Nanti tinggal Brian sama Riana doain ya. Nanti ditutup oleh Kak Steph. Jadi dimulai dari Riana. Riana? Ya, Kak. Semuanya, mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapak kami yang baik. Terima kasih ya Tuhan atas segala kebaikan dan penyertaan Tuhan kepada kami dari tadi malam hingga pada pagi hari ini. Tuhan, sebentar kami ingin berdoa ya Bapak untuk kedua orang tua kami. Terima kasih ya Tuhan atas orang tua yang boleh Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih juga atas pekerjaan yang boleh Tuhan berikan bagi mereka. Dan ya Bapak, Tuhan yang memberkati mereka selalu dalam setiap pekerjaan yang mereka kerjakan. Dan juga yang kiranya memberikan mereka selalu kesehatan. Dan biarkan juga ya Tuhan, kami dapat bisa menjadi anak-anak mereka yang rendah hati ya Bapak. Ajarlah kami ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa ya Tuhan untuk teman-teman kami dalam sekolah kami. Biarkan ya Tuhan yang memberkati kami selalu dalam setiap tugas-tugas dan ujian-ujian yang akan kami laksanakan nantinya, biar kiranya kami dapat melaksanakannya dengan baik ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa ya Bapak untuk PT ya Tuhan, biar kiranya Tuhan yang memberkati kakak lain selalu dalam kegiatan mereka ya Tuhan, biar kiranya mereka dapat menjadi pelayan-pelayan-Mu yang baik ya Tuhan, Tuhanlah yang memberikan mereka selalu kesehatan, dan Tuhan juga yang memberkati mereka dalam setiap pekerjaan dan juga studi mereka. Terima kasih Bapak kami yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan, terima kasih telah mengumpulkan kami pada saat ini. Kami masih bisa untuk beribadah bersama kakak-kakak layan dan teman-teman. Tuhan berkatilah gereja kami, berkatilah supaya pegawai-pegawai yang di sana bisa selalu sehat dan bisa melayani jemaat-jemaat dengan baik. Tuhan berkatilah negara kami yang masih tersiksa oleh wabah virus pandemi ini. Berkatilah supaya pemerintah bisa bertindak dengan cepat dan mengatasi COVID supaya kami bisa beraktivitas seperti normal kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang Maha Kudus, Bapa yang Maha Suci, terima kasih banyak ya Tuhan untuk hari ini kami boleh mendengarkan sebuah firman Tuhan, boleh memuji nama Tuhan bersama dengan adik-adik, teman-teman, dan kakak kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang kasih boleh Tuhan berikan. Secara khusus ya Tuhan, hamba berdoa untuk adik-adik kami nih ya Tuhan, adik-adik KPT GPIB Sejahtera ini, dengan masa depannya ya Tuhan, dengan setiap rencana-rencana ke depannya, dengan segala apa yang mereka kerjakan, apapun kondisi mereka, Tuhan untuk mendoakan mereka. Dalam pergumulan mereka, Tuhan yang menjadi jawaban. Dalam setiap permasalahan, dalam setiap tekanan, dalam setiap apapun yang boleh mereka rasakan, biarlah hanya Tuhan yang menjadi jawabannya. Mereka boleh belajar ya Tuhan untuk boleh merendahkan hati. Mereka boleh belajar juga Tuhan untuk menghormati orang-orang yang lebih tua.
Biarlah ya Tuhan, apa yang boleh mereka terima, apa yang boleh kami terima saat ini ya Tuhan, boleh menjadi bagian yang luar biasa baik ya Tuhan, bagi kami ke depannya. Kami bersyukur ya Tuhan untuk persekutuan ini. Biarlah persekutuan ini boleh menjadi berkat tidak hanya kepada kami, tapi kami juga boleh membagikannya kepada orang-orang terdekat kami, teman-teman kami, keluarga kami, saudara kami. Kami boleh menjadi terang dan garam dunia. Terima kasih banyak ya Tuhan untuk semuanya. Kami serahkan seutuhnya doa syafaat kami ini hanya di dalam satu nama, Allah yang hidup, namanya Yesus Kristus yang sudah boleh mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Biarlah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga ampuni yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan memberi persembahan. Adik-adik dan kakak-kakak yang mau memberi persembahan lewat QR Code bisa langsung nge-scan QR Code yang ada di layar. Jangan lupa memberikan angka 22 di nominalnya, di nominal persembahan yang bakal adik-adik kasih. Untuk adik-adik yang belum bisa memberikan persembahan lewat QR Code, adik-adik bisa disatukan dengan persembahan orang tua. Adik-adik sambil kita mempersiapkan persembahan KJ 147, bait yang pertama dan ketiga di sini aku bawa. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Yang mengajarkan kami mengingat yang kecil. Berkati semuanya Tuhan, supaya persembahan tetap mengalir terus. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Adik-adik, kita akan mendoakan persembahan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan atas berkat yang selalu Engkau limpahkan. Ya Tuhan, kami telah menyisihkan sebagian dari berkat-Mu. Tuhan berkati uang yang telah kami, persembahan yang telah kami berikan ya Tuhan. Biarlah persembahan ini bisa menjadi berkat bagi orang lain, bagi gereja dan sekitarnya. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin.
Adik-adik, kita akan mendengarkan warta PT yang akan disampaikan oleh Kak Steph. Terima kasih Kak Leta. Oke adik-adik, untuk warta PT-nya masih belum ada perubahan karena katanya untuk ibadah onsite kita masih belum bisa ibadah onsite. Jadi kita juga masih udah ada ruangannya, PLKPT udah ada ruangannya, semua PLK udah ada ruangannya kalau nggak salah ya. Dan PLKPT udah ada ruangannya dan lagi pengadaan barang. Jadi kalau kita datang ke situ juga kita mau duduk di mana juga belum ada kursi, gitu, belum ada masih ruangan kosong. Jadi kita lagi pengadaan barang. Doakan aja semuanya lancar supaya kita juga cepat bisa ibadah, karena Kasep belum pernah ketemu nih sama Daryl, ketemu sama Jonathan, Kasep belum pernah ketemu sama Otama, sama Gabriel, ya baru tatapan lewat Zoom aja nih. Kalau sama yang lain kan kita udah pernah ketemu ya. Bersyukurlah teman-teman nih yang masih diberikan kesempatan untuk kita boleh Zoom. Kan karena segala sesuatunya masih diizinkan untuk online dulu. Jadi tetap jaga kesehatan. Kasep belum tahu juga untuk info terbaru sekolah udah bisa masuk atau enggaknya, tapi katanya sih udah ada yang sekolah ya. Di sekolah kalian udah ada yang masuk sekolah belum sih? Jonathan udah masuk sekolah kah? Udah masuk ke sekolah? Belum, Kak. Oh, belum ya? Belum juga. Daryl juga belum, Dek? Buat masing-masing Belum, tugas. Kak. Oh, Brian juga belum ya? Iya. Jadi di Bandung belum ada ya yang sekolah onsite ya? Kalau ada yang sekolahnya onsite, boleh raise hand. Belum ada ya? Berarti kita masih belum ini ya. Cuman kalau Kasep nggak salah dengar juga, dapat informasi itu umur 12 sampai 18 itu udah mulai bisa vaksin. Jadi untuk adik-adik yang belum vaksin dan udah ada fasilitas vaksin, entah di lingkungan RT RW-nya, atau di lingkungan sekolahnya, atau di lingkungan yang lain, segera ikut vaksin ya. Kita supaya cepat memerangi pandemi ini, supaya cepat beres. Kita dukung aja program pemerintah yang harus ikut vaksin. Oke? Jangan takut sama info yang berseliweran soal sakit kalau udah vaksin, kalau ya udah itu emang vaksin itu ya seperti itu gitu, tapi emang tujuannya itu baik. Jadi ikutin aja. Oke, terima kasih untuk adik-adik yang udah hadir. Kita ketemu lagi minggu depan dengan jam dan waktu yang sama. Link Zoom-nya nanti dikirim lagi, entah hari Sabtunya atau hari Minggunya. Tapi yang pasti minggu depan kita masih online. Oke, terima kasih adik-adik. Kita masuk ke amanat pengutusan. Kembalilah dalam keseharian adik-adik. Menjadi adik-adik yang takut akan Tuhan, setia akan Tuhan, dan mempertahankan iman adik-adik sampai pada akhirnya nanti ketemu sama Tuhan. Oke? Dan adik-adik, mari kita bernyanyi dari PKJ 177 ayat yang 1 dan yang kedua. Aku Tuhan semesta. Aku Tuhan semesta, ceritamu ku dengar. Kau di dunia yang gelap, ku selamatkan. Akulah pencipta terang, malam jadi benderang. Siapakah utusanku membawa terang?
Oke adik-adik, terima kasih untuk kehadiran adik-adik. Sebelum kita tutup firman ini, Kak mau pesan supaya tetap adik-adik menjaga kesehatan adik-adik, tetap hormati orang tua adik-adik, tetap menghargai kakak adik-adik, apapun kondisinya, tetap jangan ngeluh ketika udah disuruh sama orang tua ya. Yuk, sebelum kita nutup, mari kita berdoa dulu. Ya Tuhan, Allah Bapa yang Maha Kuasa, Allah Bapa yang Maha Kudus, Allah Bapa yang Maha Suci, terima kasih banyak ya Tuhan untuk firman yang boleh Tuhan sampaikan kepada kami melalui teladan dari Yohanes Pembaptis, untuk kami boleh merendahkan hati kami ya Tuhan di hadapan orang-orang, terlebih lagi orang tua kami ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk waktu yang boleh Tuhan berikan, dan kami juga boleh memberikan waktu kami ya Tuhan kepada Tuhan. Kami nggak mau hitung-hitungan sama Tuhan, tapi biarlah ya Tuhan, kami boleh menjadi anak-anak yang lebih sayang lagi sama Tuhan, lebih taat lagi, lebih takut lagi akan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan sehari ke depan, seminggu ke depan, sebulan ke depan, setahun ke depan, seterusnya. Kami boleh mempertahankan iman kami, sampai kami boleh berhadapan dengan Tuhan, dan Tuhan boleh mengenal kami sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan adik-adik terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Adik-adik, terima kasih pada sudah selesai. Silakan ambil satu dulu ya masing-masing. Terima kasih semuanya adik-adik, Daryl, Jonathan, Brian, Luke, Oktama, Gabriel, Riana, Yesaya. Terima kasih. Salam ya buat keluarga ya. Sampai ketemu minggu depan ya. Bless you.